Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkan tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan makna dari At-Tauhid, yang mana At-Tauhid fil lughah secara bahasa adalah merupakan masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yakni maknanya adalah idza ja'alahu wahidan, jika menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi at-tauhid secara bahasa maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Dan tentunya tidaklah seseorang dikatakan telah menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul di dalamnya dua perkara. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, dan yang kedua adalah isbat, penetapan. Tatkala kita ingin menetapkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, maka harus terpenuhi dua rukun ini. Kita harus meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita menetapkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah oleh Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adalah merupakan kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang terkumpul di dalamnya peniadaan. Pada kalimat la ilaha ini nafyun, meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, pada kalimat illallah ini isbatun, penetapan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidaklah seseorang ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia hanya menjadikan Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Dia harus terkumpul di dalamnya dua perkara. Yang pertama adalah an-nafyu, yaitu peniadaan, dan yang kedua adalah isbat, penetapan. Ini makna tauhid secara bahasa. Adapun makna tauhid secara syar'i adalah ifradullahi ta'ala birrububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Jadi makna tauhid secara syar'i adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari definisi tauhid secara syar'i inilah para ulama
membagi at-tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mentauhidkan Allah dengan ketiga jenis tauhid ini. Yaitu dia harus mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, dia harus mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, dan juga di dalam al-asma wa sifat. Kemudian kemarin pun sudah kita singgung sedikit bahwasanya lafaz tauhid dan juga pembagian tauhid yang 3 ini adalah bukan merupakan perkara yang baru, bukan merupakan perkara yang bid'ah. Ya, lafaz dari at-tauhid ini banyak penyebutannya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ba'atha Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman," ya, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, qala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab," wahai Mu'adz, sesungguhnya Anda akan mendatangi suatu kaum dari Alkitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah. Maka hendaklah yang pertama kali Anda dakwahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Ila ayyuhidullah, ayyuhidu ini adalah merupakan fi'il mudhari masdar muawwal yang masdar sarihnya adalah tauhid. Begitu pula lafaz tauhid ini disebutkan oleh Ibnu Abbas. Beliau pernah berkata, "Kullu ma warada minal Qur'ani fil ibadah atau 'anil ibadah fa ma'naha at-tauhid," kata beliau. Kullu ma warada fil Qur'an. Kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Setiap apa yang datang penyebutannya di dalam Al-Quran minal ibadah, dari ibadah-ibadah, famaknaha at-tauhidu, kata beliau, maka maknanya adalah at-tauhid. Jadi makna tauhid ini, at-tauhid, bukanlah lafaz yang bid'ah. Kemudian pembagian tauhid menjadi 3 ini hanya sekedar ya untuk memudahkan saja. Ya, berdasarkan penelitian para ulama, bahwasanya berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang awam seperti kita, maka mereka membagi tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Sebagaimana ulama-ulama bahasa telah membagi al-kalimah fil lughatil arabiyyah yanqasimu ila salasati aqsam. Ya, sebagaimana para ulama membagi al-kalimah. Ya, al-kalimah tanqasimu terbagi menjadi 3 macam, isim, fi'il, dan huruf. Dari mana mereka menentukan adanya isim, fi'il, dan huruf? Berdasarkan penelitian. Atau sebagaimana ulama-ulama fikih yang menjelaskan tentang syarat-syarat dan rukun dari suatu peribadahan. Al-Fatihah adalah merupakan rukun dari salat. Kemudian wudu adalah merupakan syarat dari salat. Dari mana mereka menentukan? Dari penelitian berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pembagian yang seperti ini bukanlah suatu perkara yang bid'ah, tapi hanya sekedar untuk memberikan kemudahan agar kita mudah untuk memahaminya. Jadi berdasarkan tadi pengertian at-tauhid secara syar'i, yaitu menunggalkan Allah, ifradullah ta'ala bil ibadah, ifradullah ta'ala bil rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat, maka dari sini para ulama membagi at-tauhid terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu at-tauhid, tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi af'alihi. Menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatannya.
Wa af'alullahi katsiratun, dan ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah itu sangat banyak. Di antaranya mencipta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur, menguasai, memberikan manfaat, memberikan mudarat, menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, dan yang semisalnya yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang dia dikatakan telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah jika memang dia meyakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menurunkan dan menahan hujan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Kalau dia telah meyakini dengan keyakinan seperti ini, berarti dia telah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Dalilnya sangat banyak, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Yes. Ini surat yang minimal kaum muslimin membacanya 17 kali. Allah taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis tauhid ini, barang siapa yang dia menetapkannya, la yakunu musliman, tidak semerta-merta pasti dia menjadi seorang muslim. Dalam artian kalau hanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah tapi tidak menetapkan tauhid yang lainnya, la yakunu musliman, maka dia tidaklah dianggap seorang muslim. Limadzal? Kenapa? Li'annahu qad aqarra bihi al-kuffar. Dikarenakan orang-orang kufar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka pun menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakara Allah taala fil Quran fi ayatin katsiratin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar pun menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah." Dan jika kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang kufar, man khalaqas samawati wal arda, sapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna Allah, niscaya mereka akan berkata Allah. Jelas. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal maiti, wa yukhrijul maita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan juga bumi? Siapakah yang menguasai penciptaan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang memiliki penciptaan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur perkara? Fa sayaquluna Allah, niscaya mereka akan berkata Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya? Maka dari ayat yang kita baca menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang musyrikin yukiruna, mereka pun menetapkan
bahwa Allah adalah sang pencipta, sang pemberi rizki yang menghidupkan dan mematikan. Wa ma'a hadza la yakununa muslimina. Akan tetapi bersamaan dengan itu, walaupun mereka meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rizki yang menghidupkan dan mematikan, la yakununa muslimina. Mereka belumlah dianggap sebagai seorang muslim. Limadha? Kenapa? Li'annahum lam ya'tu bin naw'i tsani. Karena mereka tidak mendatangkan jenis tauhid yang kedua. Tauhid apakah itu? Yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Apa makna dari tauhid uluhiyah? Yakni maknahu ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Maknanya tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita salat, tidaklah kita sujud, tidaklah kita berdoa, tidaklah kita menyembelih, tidaklah kita bernadar, tidaklah kita takut, tidaklah kita bertawakal illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dari tauhid uluhiyah. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah kepada selain Allah. Kalau dia beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada selain Allah, mungkin dia pergi haji setiap tahun, pergi umrah setiap bulan, setiap malamnya dia sholat tahajud, sedekahnya luar biasa. Tapi kalau dia tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam satu macam ibadah seperti berdoa misalnya, dia sering, suka datang ke kuburan orang saleh, minta-minta di sana, atau menjadikan orang saleh sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah, yang di dalamnya ini berarti ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia tidaklah dikatakan orang yang bertauhid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Husain sebelum masuk Islamnya sahabat yang mulia ini, "Kam ilahan ta'budu ya Husain? Berapa sesembahan yang kamu sembah?" Qala, maka Husain berkata, "Sab'atan, 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama." 6 di bumi dan 1 di langit. 6 di bumi, 1 di langit. Berarti orang musyrikin zaman dahulu pun beribadah kepada Allah. 6 di bumi dan 1 di langit. 1 di langit maksudnya adalah Allah. Qala, maka Rasulullah bersabda, "Man li rahbatika wa rahbatika?" Siapakah sesembahanmu itu yang paling kau berharap dengannya dan yang paling kau takut dengannya? Qala, maka Husain berkata, "Alladzi fis sama." Allah yang berada di atas langit. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fatruk as-sitta wa'bud alladzi fis sama." Tinggalkanlah sesembahan yang 6 dan sembahlah zat yang berada di atas langit. Minimal ada 2 faedah dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil. Yang pertama, hakikat dari seorang yang bertauhid adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah. Kalau dia beribadah kepada Allah tapi beribadah pula kepada selain Allah, maka dia belumlah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, hadis yang mulia ini menunjukkan Allah fis sama. Allah ini berada di atas langit. Bukan ada di mana-mana, atau Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Ini menyelisihi dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, menyelisihi akal yang sehat dan juga menyelisihi fitrahnya. Baik, ini adalah tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah inilah tauhid yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Mana dalilnya? Akan wajibnya bagi kita untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, atau dalil yang menunjukkan akan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya banyak.
katsiratun jiddan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Jelas dalam ayat yang mulia ini wajibnya bagi kita hanya beribadah kepada Allah. Dalam artian lain wajibnya bagi kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Iyyaka di sini adalah domir nasbin munfasil sebagai maf'ulun bih atau objek. Na'budu fi'lun wa fa'il. Dalam kaidah bahasa Arab yang namanya objek biasanya letaknya di depan, di belakang. Na'buduka biasanya. Apabila ada suatu kata yang seharusnya letaknya di belakang kok dikedepankan, maka hal ini yufidul hasr wal qasar. Iyyaka ini adalah domir munfasil fi mahal nasbin sebagai maf'ul bi, yang domir ini wajib dikedepankan. Dia sebagai maf'ul bi atau objek. Yang asalnya yang namanya objek ini letaknya di belakang dari suatu kalimat. Akaltu khubzan. Saya memakan roti. Khubzan ini adalah sebagai objek, dia letaknya jatuh setelah kalimat akaltu. Tapi apabila suatu objek ini dikedepankan seperti firman Allah Subhanahu wa taala ini iyyaka na'budu, maka hal ini yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. Sehingga tatkala kita mengartikan ayat yang mulia ini iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah, kami beribadah. Hanya. Jadi tidak boleh kita memalingkan peribadahan kepada selain Allah, karena ibadah hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang lainnya banyak sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ay illa liyuwahhiduni. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Mana ibadah di sini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama salaf, ai illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa ma'naha at-tauhidu. Catat baik-baik perkataan Ibnu Abbas ini, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa ma'naha at-tauhid. Setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an minal ibadati, dari penyebutan ibadah, fa ma'naha, maka makna dari ibadah tersebut at-tauhid, maknanya adalah at-tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah, tapi harus mengesahkan, menjadikan Allah, menunggalkan Allah di dalam peribadahan. Dan tauhid inilah yang menjadi pertentangan, perselisihan antara para rasul dan kaumnya. Adapun tauhid jenis yang pertama yaitu tauhid rububiyah, maka ini pun ditetapkan oleh orang-orang kafir secara umum. Ini pengertian dari at-tauhid uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah. Baik, pengertian tauhid yang ketiga itu tauhidul al-asma wa sifat. Apa pengertian dari tauhid al-asma wa sifat? Yakni al-imanu wal isbatu bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil kitabi wa sunnah ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi ta'tilin wa la tahrifin wa min ghairi tahyifin wa la tamtsilin. Itu mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kama ja'at fil kitabi wa sunnah, sebagaimana yang telah datang penyebutannya dalam Alkitab dan As-Sunnah, ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, min ghairi ta'tilin, tanpa menolaknya.
wala tahrifin, tanpa memalingkan maknanya, wa min ghairi takyifin, tanpa membagaimanakannya, wala tamsilin, dan tanpa menyerupainya dengan makhluk. Baik, kita jelaskan di sini ya pengertian tauhid al-asma wa sifat. Jadi seseorang dikatakan telah mentauhidkan Allah dalam al-asma wa sifat, yakni jika dia mengimani dan menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kama ja'at fil kitabi wa sunnah, sebagaimana yang telah datang penyebutannya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Jadi tauhid al-asma wa sifat di dalam menetapkan nama-nama dan sifat ini adalah tauqifiyah. Maknanya harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini adalah merupakan suatu perkara yang gaib. Kita tidak mungkin mengetahui nama-nama dan sifat Allah kecuali ada khabar, ada kabar dari Allah, atau melewati lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda percaya adanya neraka dan surga? Percaya, Ustaz. Pernah melihat? Belum, Ustaz. Dari mana Anda percaya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan. Sahih. Memang seperti itulah selayaknya bagi kita. Tatkala kita mengimani suatu perkara-perkara yang gaib, ya, harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk di dalamnya adalah Allah. Dan hal-hal yang terkait dengan Allah seperti nama dan sifatnya. Ini adalah perkara yang gaib. Tatkala kita menetapkan, oh ini adalah nama Allah, oh ini adalah sifat Allah, harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Janganlah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan akal kita. Tidak sampai. Seandainya benar pun tidak berpahala. Apalagi terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan zat yang maha agung, yang maha mulia. Jangan main akal. Harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada kabar yang sahih dari Allah dan Rasulnya, terima. Walaupun mungkin akal kita tidak sampai untuk memahaminya, karena keterbatasan akal. Sebagian firqah diantaranya Asy'ariyah, mereka menetapkan sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib yang 7 bagi Allah menurut mereka. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawalidisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Biasa ini kita dengar ya di masjid-masjid sebelum ditegakkannya iqamah. Mereka menetapkan 7 sifat wajib ini bagi Allah bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi berdasarkan akal-akal mereka. Mengapa mereka menetapkan sifat wujud bagi Allah? Karena menurut akal mereka, wujud artinya apa? Ada. Lawan dari wujud apa? Al-adamu. Al-adam, tidak ada. Pakai ain, al-adamu, tidak ada. Akal mereka bermain. Kalau kita tidak menetapkan sifat wujud bagi Allah, kalau kita tidak tetapkan berarti ya akan terjadi kebalikannya. Al-adam enggak mungkin, tidak ada. Oh, pasti berarti Allah memiliki sifat al-wujud. Mereka tetapkan sifat al-ilmu bagi Allah. Kenapa? Tatkala Allah menciptakan alam semesta ini, nggak mungkin Allah nggak punya ilmu. Maka mereka tetapkan ilmu bagi Allah. Mereka tetapkan sifat qudrah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qudrah itu kemampuan, iradah, kehendak. Kenapa mereka tetapkan sifat iradah dan qudrah bagi Allah? Karena tatkala Allah menciptakan alam semesta ini, nggak mungkin Allah mampu menciptakannya kecuali Allah memiliki qudrah dan iradah untuk melakukannya. Maka mereka tetapkan berdasarkan akal-akal mereka. Tatkala ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah yang menurut mereka tidak sesuai dengan akal-akal mereka, mereka tolak karena ada subhat di dalam diri-diri mereka, dalam akal-akal mereka yang rusak.
Mereka menganggap kalau menetapkan sifat tersebut melazimkan seseorang menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh misalnya sifat al-basru was-sam'u wal-wajhu wal-yadain lillahi ta'ala. Ya, seperti sifat mendengar, melihat, wajah, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka kalau kita tetapkan sifat tersebut berarti kita telah menyamakan mereka. Kita berarti telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk memiliki sifat-sifat tersebut, kata mereka, akal mereka. Ini akalnya goncang. Kita katakan kepada orang-orang Asy'ariyah, ya Asy'ariyah, kenapa Anda menolak sifat wajah bagi Allah? Kenapa Anda menolak sifat dua tangan bagi Allah? Sementara jelas dalilnya. Karena kalau kita tetapkan sifat wajah, kata mereka, dan kita tetapkan sifat tangan bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk dong. Padahal Allah kan berfirman, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun. Baik, wahai orang Asy'ariyah, bukankah Anda menetapkan sifat wujud bagi Allah? Iya, kata mereka. Bukankah Anda menetapkan sifat al-ilm bagi Allah? Bukankah Anda menetapkan sifat iradah dan qudrah bagi Allah? Bukankah manusia juga memiliki sifat wujud? Bukankah juga manusia memiliki sifat iradah dan qudrah? Berarti Anda pun telah menyamakan Allah dengan makhluk dong. Makhluk juga wujud. Makhluk juga punya iradah dan qudrah. Kalau mereka mengatakan, beda. Wujudnya Allah beda dengan wujudnya makhluk. Iradah dan kudrahnya Allah beda dengan iradah dan kudrahnya makhluk. Maka kita katakan seperti itu pula wajah Allah. Seperti itu pula kedua tangan Allah. Kita tetapkan, tapi kita yakini itu berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oleh karena itulah Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tapi setelah itu Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pendengaran dan penglihatan ini adalah suatu sifat yang ada pada semua makhluk yang hidup. Semua makhluk hidup secara umum mereka memiliki penglihatan dan pendengaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal ini pada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwasanya as-sam'u wal basru bagi Allah ini laisa kamitslihi syai'un. Nama boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Wala yalzamu min isbatil asma wa sifat at-tashbih. Tidaklah melazimkan bagi kita tatkala kita menetapkan nama dan sifat Allah, kita menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melazimkan yang seperti itu, Tidak melazimkan kesamaan nama, menetapkan sifat, melazimkan dari kesamaan dalam hakikat. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Memang di sana ada firqah-firqah yang sesat, di antaranya adalah musyabihah, yang mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah, akan tetapi mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Mereka ada memang, itu orang-orang musyabihah yang mereka punya syubhah dalam hati mereka bahwasanya kesamaan di dalam nama ini melazimkan kesamaan di dalam hakikat. Makin seperti ini batil, jelas batilnya, karena tidak melazimkan sama nama sama hakikat. Ya. Wahai orang-orang Asy'ariyah, wahai orang-orang musyabihah, apakah Anda memiliki wajah? Bukankah harimau juga punya wajah? Bukankah gajah juga punya wajah? Bukankah semut juga punya wajah? Bukankah ikan juga punya wajah? Bukankah burung juga punya wajah? Apakah sama wajah kalian dengan wajah semut? Apakah sama wajah kalian dengan wajah kera? Apakah sama wajah kalian dengan wajah gajah? Kan sama-sama namanya gajah. Orang yang berakal akan menjawab, tentu tidak.
Berarti hal ini menunjukkan yang pertama, menetapkan sifat bagi Allah tidak melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, fima yaliku bijalalihi wa azamatihi, ya. Tapi ingat, ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kelayakan bagi Allah. Jangan seperti orang-orang musyabiha yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jangan pula seperti orang-orang mu'attilah yang menolak nama-nama dan sifat Allah yang telah datang penyebutannya dalam Al-Quran. Oleh karena itulah dijelaskan oleh para ulama selanjutnya, min ghairi ta'tilin, tanpa kita menolaknya. Karena jelas dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, wala tahrifin, tidak boleh kita memalingkannya kepada makna yang lain yang tidak ada dalilnya. Wala takyifin, tidak boleh kita menggambarkan bagaimana sifat Allah. Wala tamtsilin, dan tidak boleh kita mentamsil, menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Ini dalilnya, ya, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala semisal dengan sesuatu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nafyu al-masilah, menafikan keserupaan dengan sesuatu apapun. Ya. Tapi wa asbatat as-sam'a wal basar, dan dalam ayat ini pun Allah menetapkan, ya, as-sam'a wal basar, pendengaran dan penglihatan. Laisa kamitsli syai'un, ini Allah menafikan keserupaannya dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat as-sam'u wal basar, ya. Fadalla ala anna isbat as-sam'i wal basar wa ghairahuma min as-sifati la yaqtadi al-masilah. Maka hal ini menunjukkan ala anna isbat as-sam'i wal basari wa ghairihima, menunjukkan bahwasanya menetapkan pendengaran dan penglihatan, wa ghairihima, dan yang selain keduanya, minas sifat, dari sifat-sifat Allah, la yaqtadi al-masilah, tidaklah melazimkan kita menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadribu lillahi al-amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Oleh karena itulah, ya, berdasarkan ayat yang mulia ini, para ulama ahlu sunnah membuat suatu kaidah, ya, yaitu isbatun bila tasbihin wa tanzihun bila ta'tilin. Isbatun, menetapkan, bila tashbihin, tanpa menyerupai, wa tanzihun, dan mensucikan Allah, bila ta'tilin, tanpa menolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, yang mereka menolak sifat Allah. Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah, tapi salah jalannya, yaitu dengan menolak sifat-sifat Allah. Adapun kita ahlu sunnah, tanzihun bila ta'til, mensucikan Allah tanpa kita menolak sifat Allah. Sebagian sana firqah yang sesat musyabiha, mereka menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah, tapi sayangnya mereka menyerupai Allah dengan makhluk. Isbatun bitasbih, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan melakukan tasbih. Adapun kita isbatun bila tasbih, menetapkan tanpa menyerupainya dengan makhluk, wa tanzihun bila ta'tilin, dan kita mensucikan Allah tanpa kita harus menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya, poin yang selanjutnya yang kita bahas di sini adalah qawaidu muhimmah fi tauhid. Kaidah yang sangat penting yang terkait dengan at-tauhid. Ada 3 kaidah di sini yang terkait dengan at-tauhid yang sangat penting harus kita pahami. Yang pertama, al-ula, bahwasanya pembagian tauhid yang 3 mutalazimatun, ini saling berkaitan. Maknanya kullu naw'in minha la yanfaku 'anil akhar. Maknanya setiap jenis dari jenis-jenis tauhid tidak bisa dipisahkan. Jadi saling berkaitan.
Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Maka barang siapa yang dia hanya mendatangkan satu jenis tauhid saja dari 3 jenis tauhid yang ada dan tidak mendatangkan yang lainnya, lam yakun muwahhidan, maka tidaklah dikatakan orang yang bertauhid. Sebagaimana orang-orang kufar, mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ya, mereka beriman kepada Allah dalam rububiyah. Tapi kenapa mereka tidak dikatakan orang-orang ahli tauhid? Ya, karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah an ta'lama 'anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhid rububiyah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang kufar, yang kau ketahuilah bahwasanya orang-orang kufar itu orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, kanu muqirrina bi tauhid rububiyah. Mereka pun menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah. Ya, fahum ya'tarifuna bi anna Allah wal khaliq war razzaq. Mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah al-khaliq, pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberikan manfaat dan mudarat, alladzi yudabbiru jami'al umur, alladzi yudabbiru jami'al umur, yang mengatur segala perkara. Wa ma adkhalahum dzalika fil Islam. Tapi yang demikian itu belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebagaimana tadi dalil yang kita bawakan, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin pun mereka menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Kemudian yang ketiga, tauhidul uluhiyah wa mawdu'u da'watir rusul. Bahwasanya tauhid uluhiyah adalah inti dari pembahasan dakwah para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Mengapa tauhid uluhiyah ini menjadi inti dakwah para nabi dan rasul? Li'annahu al-assasu alladhi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Karena tauhid uluhiyah ini adalah merupakan asas, fondasi yang dibangun di atasnya seluruh amal-amal. Ibarat bangunan, maka tauhid ini adalah fondasinya. Semakin kokoh pondasi yang dibangun oleh seseorang, maka akan semakin kokoh bangunan yang dia akan bangun. Tentunya tatkala kita ingin membangun sebuah rumah, ya, pondasi untuk satu rumah yang tidak tingkat mungkin beda dengan pondasi rumah yang tingkat 2. Dan tentunya berbeda pula dengan pondasi untuk hotel yang bertingkat-tingkat. Ya. Tentunya kalau hotel ini pondasinya harus kokoh dan dalam sehingga menancap kokoh. Semakin pondasinya kuat, semakin bangunan pun akan menjadi kuat. Ini ibarat bangunan. Begitu pula kita dalam beramal ibadah, dalam beragama ini. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan Islam selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 10 tahun awal di Mekah. Materi dakwah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada manusia pada saat itu hanya masalah tauhid uluhiyah dan akidah keimanan kepada Allah dan yaumil akhir. Kenapa? Karena ini pondasi, dasar. Pada saat itu belum diwajibkan salat. Salat itu di akhir-akhir beliau berada di Mekah sebelum hijrah. Pada saat itu belum diwajibkan hijab. Pada saat itu masih dibolehkan khamr dan perkara-perkara yang keharaman yang lainnya. Kenapa? Karena kalau misalnya langsung menjelaskan tentang syariat Islamnya, sementara bangunan belum kokoh, sia-sia, hancur. Tidak ada manfaatnya suatu amalan yang tanpa didasari dengan akidah dan tauhid yang sahih, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, maka tatkala kaum muslimin yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakar kokoh tauhidnya, lihat tatkala turun ayat tentang hijab, kaum muslimin pada saat itu langsung merobek tirai-tirai mereka untuk menutupi tubuh-tubuh mereka. Langsung sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat tanpa pikir panjang, luar biasa. Tatkala turun ayat tentang diharamkannya khamr, langsung para sahabat menghancurkan kendi-kendi di rumah-rumah mereka yang berisi khamr. Sampai dikisahkan pada saat itu tanah Madinah basah dengan khamr.
sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena tauhid yang mengakar pada diri mereka. Lah kita dengar hadis, dengan dengar ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, yang memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu, pikir-pikir dulu. Kenapa bisa seperti ini pada diri kita? Karena tauhid kita belum mengakar. Jadi tauhid uluhiyah adalah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul, yang dia adalah merupakan fondasi dasar dari seluruh amalan. Tanpa merealisasikan tauhid ini, la tasihu jami'ul a'mal, maka amalan tidak akan sah. Dan jika tidak terrealisasi tauhid ini, maka akan terjadi yang menjadi kebalikan, yaitu kesyirikan. Ya, maka wajib bagi kita, ya, fayajibu al-inayah, memperhatikan, mempelajari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan at-tauhid uluhiyah ini. Dan tauhid uluhiyah ini sekali lagi adalah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Dan semua rasul, ya, dari awal sampai akhir semuanya mereka, ya, mendakwahkan tauhid uluhiyah ini. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam ayat yang mulia, kama Nuh, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73 dan ayat 85 pada surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang para nabi, di antara Nabi Nuh, Hud dan Saleh wa Shu'aib, yang mereka berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, ini penjelasan tentang pembagian tauhid yang tiga dan juga kaidah muhimmah yang penting terkait dengan at-tauhid. Baik, besok insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Sebelum kita jelaskan, perlu kita ketahui bahwasanya para ulama yang mensyarah kitab At-Tauhid ada khilaf bainahum, ada khilaf di antara mereka tatkala membahas bab yang pertama. Apakah bab yang pertama ini intinya adalah menjelaskan tentang makanatut tauhid, kedudukan tauhid, ataukah menjelaskan tentang makna tauhid? Ada ulama yang berpendapat yang mensyarah kitab ini menjelaskan akan makna at-tauhid. Ada ulama yang berpendapat menjelaskan akan kedudukan dari at-tauhid. Ya, ulama yang berpendapat bahwasanya bab yang pertama ini hakikatnya menjelaskan akan kedudukan at-tauhid karena ada bab tersendiri yang menjelaskan makna dari at-tauhid, yaitu bab yang ke-6. Ya, bab yang ke-6. Jadi inti dari bab pertama ini menjelaskan akan kedudukan dari at-tauhid. Walaupun, ya, secara dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dalil-dalil tersebut pun secara hakikatnya pun menjelaskan tentang makna dari at-tauhid. Dari makna dari at-tauhid intinya apa? Menjadikan sesuatu menjadi satu yang di dalamnya terkumpul an-nafyu wal isbat. Penetapan, peniadaan dan penetapan, menunggalkan Allah dalam ibadah dan memalingkan dan menetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan tidak beribadah sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dari satu sisi kita akan jelaskan bahwasanya dalil tersebut menunjukkan akan kedudukan tauhid, dan dari satu sisi kita akan menjelaskan bahwasanya dalil tersebut pun menjelaskan akan makna dari at-tauhid. Ya, nanti diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku yaitu Allah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan akan kedudukan at-tauhid dan juga menunjukkan akan makna dari at-tauhid. Begitu pula dalil-dalil yang selanjutnya, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Ayat ini menunjukkan akan kedudukan tauhid dan juga menunjukkan akan makna dari at-tauhid. Begitu pula firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut."
ayat ini pun menunjukkan akan kedudukan at-tauhid dan juga menunjukkan akan makna dari at-tauhid. Yang insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, dan juga nanti insyaallah kita akan menjelaskan pada pertemuan yang akan datang hakikat dari ibadah. Karena tadi sudah kita jelaskan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan tentunya tidaklah mungkin kita mengesahkan Allah dalam ibadah kecuali kita mengetahui, memahami hakikat dari peribadahan. Berapa banyak manusia yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka tidak memahami hakikat dari ibadah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.